Halo Rebahaners, gimana kabarnya? Akhirnya film yang ditunggu-tunggu banyak penggemar film horor yang bertema tempat atau ruangan yang meresahkan sudah dirilis. Sebelum melihat seberapa meresahkannya film ini, bagi yang belum tahu, mari kita pahami dulu apa itu Backroom. Backroom adalah sebuah legenda cerita horor yang menggambarkan dimensi alternatif berupa labirin besar dengan ruangan kantor kosong, kamar kosong, toko kosong, dan sebagainya. Tempat ini identik dengan dinding kuning monokromatik dengan furnitur yang posisinya aneh-aneh. Daripada diresahkan dengan penjelasan yang terlalu panjang, langsung saja simetriskan posisi rebahan, siapkan kopi dan roti bakar, selamat menonton dan Jackie Trot. Nah, itu. Film diawali dengan seorang pria yang seperti sedang tersesat di suatu tempat kosong dengan tembok kuning sesuai ciri-ciri di Backroom. Pria itu seperti sedang lari dari sesuatu. Sampai di suatu tempat, dia berusaha menghubungi seseorang lewat radio untuk mendapat pertolongan. There was this, I didn't get a good look at it, but there was there's something else in here. I need you guys. Lalu pria itu memandangi sebuah pintu yang seperti ada sesuatu di baliknya dan... ya, jelas saja aneh sekali ada sebuah burung keluar dari pintu yang padahal dari balik pintu hanya sebuah ruangan yang tidak terlalu luas. Tentu saja burung akan kesulitan terbang leluasa. Karena rasa ingin tahu, lalu dia menyusuri ruangan itu. Tiba-tiba ada suara dan sesosok makhluk misterius di ujung lorong yang seperti sedang berusaha mendekatinya. Sontak pria itu langsung lari dan berusaha menyelamatkan diri. Naas, pria itu malah terjebak di suatu ruangan. Lalu saat dia mencoba untuk kembali, lalu di sini scenes berganti ke seorang perempuan yang memandangi sebuah rumah yang sedang dirobohkan, yang kemungkinan itu adalah rumahnya dulu yang penuh dengan kenangan. Lalu kita beralih ke tokoh utama kita bernama Clark. Ini orangnya. Dilihat dari pekerjaannya, kita tahu Clark bekerja sebagai pemilik toko furnitur yang cukup besar. Namun dari pembicaraan Clark dengan Dr. Mary yang seorang psikiater, ini orangnya, sepertinya Clark mengalami masalah dengan istrinya sehingga dia harus diusir dari rumahnya sendiri. Lalu scenes berpindah ke Clark yang sedang membuat konten untuk mengiklankan channelnya, maksudnya furnitur yang dijualnya. Namun sepertinya tidak berjalan sesuai rencana setelah furnitur yang ia pakai untuk adegan video malah rusak dan menjatuhkannya. No, it's good. It's outtake stuff, dude. Setelah kejadian itu, Clark mengalami masalah lain, yaitu tagihan listrik yang ternyata membengkak. Padahal Clark selalu mematikan semua lampu dan kelistrikan sebelum ia pulang. Setelah dicek, ternyata ada sebuah saklar baru yang tiba-tiba ada di situ. Dan posisinya sangat aneh, tidak lurus, tapi miring. Dan pertanyaannya, saklar itu terhubung kemana? Malamnya, Clark yang tinggal di toko furniturnya sambil menonton channelnya ZenSense, tiba-tiba muncul keanehan yang tidak biasa. TV-nya yang mati, yang disusul lampu di tokonya tiba-tiba berkedip dengan pola yang tidak beraturan. Lalu tiba-tiba TV-nya hidup kembali dan muncul keanehan saat TV Clark menampilkan footage seperti rekaman CCTV di suatu ruangan kosong dengan tembok berwarna kuning. Setelah semua kejadian janggal itu, Clark marah dengan mematikan semua saklar listrik di tokonya. Setelah semuanya mati, tiba-tiba ada sebuah cahaya tipis yang ada di dinding dekat saklar tadi dimatikan. Paham ada sesuatu yang janggal dengan tembok itu, Clark mencoba mendekat dan mencari tahu, dan tiba-tiba, ya saat dia menyentuhnya, Clark bisa masuk dengan menembus ke dalam tembok dan memasuki sebuah ruangan yang sangat aneh. Temboknya berwarna kuning, banyak furnitur yang berserakan dan ruangan yang sangat luas seperti labirin. Clark yang kepo dengan kejadian tadi terus mencobanya lagi untuk memastikan itu bukan halusinasi. Setelah menyadari bahwa kejadian tadi bukan hanya mimpi, Clark yang mulai penasaran, mulai menelusuri ruangan yang aneh itu. Apakah ini yang membuat tagihan listrik di tokonya membengkak? Setelah ditelusuri, Clark menemukan kejadian janggal seperti burung yang mati menabrak tembok, patung dengan speaker yang bersuara berbagai bahasa, ada juga bahasa Indonesianya, dan ada sesuatu entah apa itu, tetapi nampak tidak bersahabat dan sangat brutal sambil menghancurkan properti. Nah, itu.
Di sini Clark yang panik langsung mencari jalan keluar untuk kembali. Akhirnya ia menemukan pintu kecil yang bisa ia gunakan untuk keluar dari tempat itu. Takut dengan sesuatu yang entah apa itu, yang jelas itu sangat brutal. Clark langsung kembali untuk menemukan tembok saat dia masuk ke dalam situ. Namun saat ia kembali, Clark ternyata tidak bisa menembus tembok yang tadi ia pakai untuk masuk, dan ternyata temboknya ada di sebelahnya. Lalu scenes berpindah ke seseorang yang mengamati CCTV, di mana tadi Clark masuk di ruangan ber-CCTV di dalam backroom. Setelah mengalami kejadian yang sangat meresahkan semalam, Clark langsung menemui Dr. Mary dan menceritakan perihal kejadian semalam, dan berakhir dengan Dr. Mary yang tampak tidak percaya. Clark yang sangat penasaran dengan ruangan kuning itu langsung mengajak Catherine dan Bobby untuk melakukan sebuah penelitian. Sesampainya di toko furnitur milik Clark, mereka langsung masuk ke dalam ruangan aneh itu dengan perlengkapan seperti tali, kamera, tos ransel, dan roti bakarnya Bang Zen untuk bekal di dalam backroom. Di sini Clark yang mempraktekkan langsung menembus tembok. Sungguh kejadian sangat aneh, tidak normal. Langsung saja mengejutkan Bobby dan Catherine. Disusul dengan Bobby dan Catherine masuk ke dalam ruangan. Mulailah mereka menyusuri dan meneliti tempat macam apa itu yang bisa dimasuki dengan menembus tembok. Sampai di suatu tempat, Bobby yang kebetulan sang kameramen diminta untuk mengecek suatu ruangan dengan jalan masuk yang tidak terlalu besar, yang di dalam ruangan itu terdapat banyak sekali kumpulan baju seperti tumpukan cucian pakaian. Semakin dalam Bobby masuk dan mengecek, ada sebuah ruangan yang gelap di sana, dan tiba-tiba Fuck. Pull me up. ada makhluk yang tinggi besar dengan suara yang menyeramkan muncul dari kegelapan. Namun belum cukup sampai di situ, Bobby yang masih terikat dengan tali harus ikut terseret ke bawah bersama Clark dan Catherine. Terlihat tubuh Bobby yang terseret ke dalam. Di sini Clark yang lolos dari kejaran monster dengan membawa kamera berusaha lari menyelamatkan diri. Clark pun memasuki beberapa ruangan yang di dalamnya memiliki furnitur dengan tatanan yang aneh-aneh, seperti pohon Natal di tengah ruangan, manusia-manusia seperti patung dengan perilaku yang aneh-aneh. Clark yang berhasil lolos dari mereka lalu masuk ke dalam sebuah ruangan yang di sana Clark seperti mendengar suara Catherine yang meminta tolong. Clark pun meletakkan kamera dan mencoba memanggil Catherine. Tiba-tiba kamera Clark yang dia bawa diangkat oleh sesuatu, dan setelah Clark menoleh, scenes berganti ke Dr. Mary yang terbangun dari tidurnya, lalu mendapati telepon dari Clark yang mengatakan, "Aku sudah membuka jendela itu dan tidak akan kembali." Ya, Dr. Mary yang khawatir dengan kata-kata tidak akan kembali karena sebelumnya Clark bilang menemukan suatu tempat di dalam tokonya. Dr. Mary langsung pergi ke toko untuk mengecek keadaan Clark. Di sini Dr. Mary dikagetkan dengan berbagai gambar atau peta yang digambar oleh Clark yang tampak sangat serius sekali, yang sangat mengganggu Clark. Lalu di sini Dr. Mary mencoba untuk mencari di mana lokasi itu. Di sini Dr. Mary yang langsung tertuju ke sebuah tembok yang digambar seperti pintu, dan terdapat nyamuk yang ternyata bisa menembus tembok. Ya, setelah Dr. Mary sudah menemukan tempat itu, hilang sudah keraguan terhadap Clark. Langsung saja Dr. Mary berusaha untuk mencari Clark karena khawatir dengan keadaannya. Setelah Dr. Mary menyusuri tempat itu, akhirnya dia menemukan Clark yang di sini Clark nampak sangat tidak wajar karena muncul dengan perlahan. Maksudnya ya santai aja gitu karena sudah kenal dengan Dr. Mary. Ya, karena itu Dr. Mary curiga dengan perilaku Clark. Saya pun juga begitu waktu pertama kali nonton filmnya ya. Di sini Clark mencoba menenangkan Dr. Mary, tapi ternyata Oke, di sini Clark sudah mulai sangat aneh sekali. Sepertinya dia sudah mempelajari keadaan di sana, yang katanya di backroom adalah tempat di mana itu ada karena diingat, dan ada juga makhluk yang bentuknya kurang sempurna dan tempat yang kurang sempurna karena ingatan yang mulai pudar. Dari sini mulai terlihat keanehan pada diri Clark yang nyaman dengan tempat ini. Lebih anehnya lagi, Clark mencoba memakan isi perut dari makhluk dalam backroom itu dan seolah tidak apa-apa. Maksudnya kan sangat aneh. Meskipun
Meskipun itu bisa dimakan, tapi kita tidak tahu apa aja komposisi dalam makhluk backroom itu. Misalnya, terlalu banyak gula atau garam sehingga mengganggu kesehatan. Di sini, Dr. Mary mulai marah dengan sifat arogan Clark yang suka memaksanya untuk mendengarkan hal yang sedang dikeluhkan oleh Clark, sementara Dr. Mary diikat pada kursi dengan dia tidak tahu apa-apa dan harus mendengarkan dia. Berakhir dengan Clark yang merasa tenang saat berada di backrooms, tiba-tiba muncul monster mirip seperti Clark saat dia sedang memakai kostum bajak laut di tokonya. Monster itu nampak akan membunuh siapa saja yang tidak suka atau ingin merubah keberadaan backrooms. Di sini Clark yang seperti sudah tersadarkan dengan kata-kata Dr. Mary, tiba-tiba Dr. Mary di sini yang ketakutan langsung memanfaatkan momen untuk melarikan diri. Di belakangnya disusul monster yang seperti Clark menyeret jasad Clark. Panik dengan hal itu, Dr. Mary berlari ke berbagai tempat yang akhirnya menemukan tempat yang ia kira dapat menyelamatkannya. Namun ternyata makhluk itu masih mengikutinya. Di sini Dr. Mary menemukan tempat seperti jurang yang sangat luas sekali di dalam ruangan backroom dengan ada tangga menuju ke atap dengan pintu kecil di atasnya. Sampai di sini, Dr. Mary merasa kalau dia sudah aman dan tidak akan dikejar lagi. Dan anehnya, kenapa lubang tadi tidak ditutup sama Dr. Mary? Di sini ternyata Dr. Mary masih dikejar dengan monster yang mengikutinya tadi. Tiada pilihan, Dr. Mary berusaha melawan dengan alat seadanya dan berhasil menghancurkan salah satu kaki dari monster tadi. Namun ternyata monster tadi masih terus mengejarnya dan akhirnya di sini, Dr. Mary yang melihat seperti ada tempat yang sempit yang mungkin bisa dilalui oleh dirinya, tetapi tidak dengan monster itu. Mulailah Dr. Mary yang merangkak secara perlahan. Namun ternyata monster tadi mengikutinya dengan menarik kaki Dr. Mary. Di sini, akhirnya Dr. Mary berhasil masuk ke dalam tembok sempit tadi dengan monster Clark yang tidak dapat mengikutinya. Lalu Dr. Mary seperti sedang mencoba memahami monster apa itu dan kenapa mukanya mirip Clark dan kenapa monster itu mengajarnya. Masih menjadi pertanyaan Dr. Mary. Lalu Dr. Mary melihat ke balik sisi dari lubang dia masuk. Ternyata ada seperti seseorang peneliti yang sedang mencoba untuk mengusirnya karena takut mungkin dia adalah dikira monster begitu ya. Di sini, Dr. Mary bertemu dengan banyak sekali manusia normal seperti dirinya dan akhirnya, benar-benar akhirnya, Dr. Mary selamat dari malapetaka ruangan yang meresahkan. Di sini banyak sekali orang-orang dan juga seperti dokter yang menyambutnya. Setelah siuman, Dr. Mary langsung diajak untuk mau diinterogasi oleh salah satu dokter di sana. Di sini banyak sekali makhluk-makhluk yang sedang diteliti, banyak sekali ruangan-ruangan yang sedang diteliti juga. Namun di sini anehnya, Dr. Mary seperti seakan tidak boleh melihat-lihat ada apa aja sebenarnya di ruangan ini. Apa yang sedang diteliti dan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Di sini tibalah Dr. Mary di sebuah ruangan yang sedang diinterogasi oleh seorang dokter bernama Phil, tidak pakai U. Ini orangnya. Di sini Dr. Phil berusaha untuk mencari tahu dari mana asal dari Dr. Mary dan bagaimana dia bisa masuk ke dalam sini. I was hoping to ask you a few questions for. Belum Dr. Phil menanyakan sesuatu, Dr. Mary langsung bertanya, "Aku sebenarnya ada di mana?" Di sini ternyata Dr. Phil adalah orang yang menonton CCTV yang dimana waktu Clark masuk ke dalam backroom tadi. Dari percakapan mereka diketahui di sini ternyata dulunya Dr. Phil sebelum masuk ke backroom adalah seorang peneliti yang dia juga membuat sebuah mesin MRI gitu. Dulunya Dr. Phil telah menjelajah backroom dan kesimpulannya yang dia dapat, backroom adalah tempat seperti labirin yang sangat luas sekali dan seperti seakan tidak ada ujungnya dan tidak ada sejarah umat manusia yang lebih besar dari tempat ini. Di sini, akhirnya Dr. Mary mulai mempertanyakan hal yang paling penting, yaitu apa yang akan terjadi padanya setelah dia berada di tempat ini. Dan alangkah terkejutnya, Dr. Phil bilang kalau itu bukan keputusan yang dia ambil. Sepertinya, di balik kaca hitam di sebelah kanan itu adalah kaca yang bisa melihat ke dalam, namun tidak dapat melihat keluar, yang seperti di film-film detektif. Yang sudah pasti, di balik kaca terdapat petugas atau dokter atau orang yang lebih berpengaruh untuk mengambil keputusan atas kedatangannya Dr. Mary.
Lalu akhirnya scenes berpindah ke ruangan-ruangan di dalam backroom yang terdapat rumah Dr. Mary yang sudah dirobohkan, poster-poster orang hilang yaitu Catherine dan Bobby yang telah memasuki backroom di awal film tadi, lalu kontrakan Bobby dan toko buku dengan buku Mary yang masih terpajang di atas meja, lalu akhirnya ada toko furnitur Clark, yang lalu ada Dr. Mary yang sudah berubah menjadi seperti makhluk yang ada di backroom, diam saja dengan muka yang seperti terbelah-belah jadi beberapa bagian, mirip monster perempuan yang ditemui oleh Clark waktu dia masuk ke backroom bersama Bobby dan Catherine. Mamat, ending yang cukup membingungkan. Ya, di sini saya agak kecewa ya dengan filmnya karena cukup berbeda ya dengan backrooms yang ada di medsos, yang ada di games. Kalau di medsos, di games itu kan ada monster yang berbeda ya di setiap lantainya. Ada monster yang ada warna kuning, ada yang cuma kayak hitam aja gitu. Terus pokoknya macam-macam ya, beda-beda ya. Tapi ternyata di sini tuh yang saya tangkap backroom di sini tuh adalah tempat yang diingat sehingga bisa ada, bisa eksis begitu ya. Dan kalau ingatan-ingatan dari orang-orang itu pudar, maka tidak jelas juga bentukan makhluk atau ruangan yang dalam backrooms itu. Kalau menurut kalian gimana? Silakan komentar ya, bebas. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini, hidup itu seperti di backrooms, yang bikin capek bukan jalannya, tapi muter-muter karena nggak tahu kemana tujuannya. Itu. Ingat, hidup bukan tentang seberapa jauh kamu berjalan, melainkan seberapa jelas tujuanmu dalam menempuh perjalanan. Tanpa tujuan, setiap langkah hanya akan menghabiskan waktu, tenaga, dan harapan. Saya Zen dari jajaran direksi, saya ucapkan terima kasih dan pamit untuk undur diri. Kuning-kuning tembok backrooms. Cuau, cuau, cuau.